Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Afariji Juanda, NRP 1930 10131 bersama teman saya William Beni Philbert Cilalahi dengan NRP 1930 10097 yang akan mempresentasikan sistem pengambilan keputusan dengan judul Influence Diagram sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Sistem Pengambilan Keputusan. Yang pertama, apa itu influence diagram? Influence diagram adalah representasi grafis matematis yang ringkas dari suatu keputusan. Influence diagram merupakan pendekatan kondisi dunia nyata yang berhubungan dengan suatu permasalahan yang digambarkan dalam sebuah sistem. Solusi dari permasalahan didefinisikan sebagai tujuan, dan proses yang mendeskripsikan suatu sistem membutuhkan pemahaman inti dan konsep yang digunakan dalam pendekatan sistem. Influence diagram menawarkan sebuah cara alternatif yang menyusun masalah keputusan yang kompleks dengan beberapa analisis. Lanjutkan. Sejarah. Lebih tepatnya hanya gambaran sekilas saja. Untuk sejarah, influence diagram pertama kali diperkenalkan oleh J. Wright Forrester pada tahun 1969 dalam bukunya yang berjudul Industrial Dynamics. Influence diagram merupakan representasi grafis yang menggambarkan relasi pengaruh kausal dari input ke sistem antar komponen dalam sistem dan dari sistem ke lingkungan sebagai output atau feedback, umpan balik. Sebagai diagram yang gambar yang memiliki beraneka ragam dapat menyampaikan suatu keadaan permasalahan yang kompleks, maka berbagai penyajian diagram membantu dalam menjelaskan struktur dan proses dalam sistem suatu diagram. Keputusan adalah diagram utama yang bermanfaat untuk menggambarkan langkah-langkah dari proses pengambilan keputusan. Kita bisa lihat pengertian diagram yang berpengaruh sekali untuk menemukan proses perubahan bentuk dari sistem terstruktur dan hubungan komponen sistem yang teratur. Suatu diagram menggambarkan pengaruh hubungan antara input ke dalam suatu sistem dan komponennya, dan hasil dari sistem itu adalah tujuan dari influence diagram atau outputnya. Jadi inti dari pengguna influence diagram yang telah dibuat adalah dapat berguna untuk seorang analisis atau analyzer dalam memecahkan atau menyelesaikan suatu masalah agar dapat mengetahui hal apa saja yang berpengaruh pada masalah tersebut, sehingga dapat lebih mudah dalam menganalisis setiap faktor-faktornya dan bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Lanjutkan. Sekarang ke arti dan lambang influence room. Yang rectangle ini atau persegi panjang merupakan decision atau pengambilan keputusannya, yaitu input biasanya data-datanya yang data-data permasalahan. Lalu yang oval, intermediate atau uncontrollable adalah output atau hasil dari suatu sistemnya yang dianalisis. Lalu yang circle adalah outcome atau komponen sistem. Lanjutkan. Kemudian untuk contohnya, di sini saya mengambil studi kasus dari sebuah proyektol ya. Berdasarkan lambang-lambang tadi, dimulai dari proyektol yang berhubungan dengan penyusutan lahan pangan, kemudian berhubungan kembali dengan ketersediaan pangan, kemudian berhubungan kembali dengan ketersediaan lahan. Ketiga ini proyektol penyusutan lahan pangan dan ketersediaan lahan sangat berhubungan dengan ketersediaan pangan. Maka dari itu semuanya itu berpengaruh pada outputnya, yaitu pada ketahanan pangan. Kemudian, apa sih fungsi influence diagram tersebut? Inti dari penggunaan influence diagram yang telah dibuat adalah
dapat berguna untuk seorang analis dalam memecahkan maupun menyelesaikan suatu masalah agar dapat mengetahui hal apa yang berpengaruh pada masalah tersebut sehingga dapat lebih mudah dalam menganalisis setiap faktor-faktornya. Terima kasih. Baik, demikian dari presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.